Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem urinaria atau biasa disebut dengan sistem perkemihan. Kelompok 5 terdiri dari Asila Nurhanipah, Fauzia Silmi, Rahayu Safutri, Ratu Bella Agustin, dan Siti Nurhalimah. Apa itu sistem urinaria atau sistem perkemihan? Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa anitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga uretra atau saluran kencing. Setiap bagian dari sistem urinaria memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Melalui saluran kemih, urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bagian dari sistem urinaria terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga uretra. Sistem yang pertama yaitu ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior, ginjal terdapat kelenjar adrena atau juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Ginjal kanan juga biasanya lebih kecil daripada ginjal kiri. Ginjal kanan terletak langsung di bawah diafragma dan di belakang hati. Dan ginjal kiri juga terletak di bawah diafragma dan di belakang limpa. Di sebelah atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Ukuran ginjal kira-kira berkisar 10-12 cm atau sebesar kepalan tangan. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Organ yang relatif kecil ini memiliki berbagai macam peran penting bagi kesehatan tubuh. Adapun struktur ginjal diantaranya renal cortex, renal medulla, renal kapsul, minor calyx, major calyx, renal column, renal piramid, renal papilla, renal pelvis, dan ureter. Ginjal setiap harinya menyaring sekitar 200 liter darah. Selain menyaring darah, konverter vitamin D dalam tubuh, dan juga mengatur keseimbangan asam basa tubuh, ginjal memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menyaring atau membuang limbah. 2. Mengendalikan keseimbangan air. 3. Mengatur sel darah merah. 4. Mengatur tekanan darah dan kadar garam. Adapun bagian dari ginjal. 1. Kotreks ginjal adalah bagian paling luar dari ginjal dan dikelilingi oleh kapsul ginjal. Karena dikelilingi lapisan lemak, kotreks juga berfungsi untuk melindungi struktur dalam ginjal dari kerusakan. 2. Medula ginjal terdiri dari bagian bernama lengkung Henle dan piramida ginjal yang merupakan struktur kecil yang berisi tubulus dan nefron. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan juga urin agar keluar ginjal. 3. Pelvis ginjal merupakan bagian terdalam ginjal yang berbentuk corong. Pelvis sendiri berfungsi sebagai jalur untuk cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Jenis pemeriksaan ginjal. Memeriksa keadaan dan fungsi ginjal adalah cara untuk mengetahui apakah fungsi ginjal dalam kondisi baik atau tidak. Seseorang yang mengidap diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau riwayat keluarga yang memiliki penyakit ginjal sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan yang pertama yaitu tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengetahui seberapa optimal bagian-bagian ginjal dalam menyaring darah. Tes darah juga disebut dengan laju filtrasi glomerulus. Di tes ini, darah akan diuji dengan melihat kadar kreatininnya. Kreatinin adalah produk limbah yang dihasilkan oleh jaringan otot dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Ketika seseorang ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan sulit untuk mengeluarkan kreatinin dari dalam darah. Yang kedua, tes urin. Tes urin sendiri dilakukan untuk mengukur kadar albumin atau sejenis protein yang larut bersama dengan air seni. Jika ginjal dalam keadaan sehat, maka albumin tidak akan masuk ke dalam urin, sebab albumin seharusnya berada di dalam darah, bukan zat sisa yang harus dikeluarkan melalui urin. Sistem yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 25-50 cm dengan diameter 17 cm. Ureter sebagian terletak pada bagian rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada bagian rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Jaringan ikat fibrosa, 2. Lapisan tengah atau lapisan otot polos, 3. Lapisan dalam atau lapisan mukosa. Sistem yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Air kencing memasuki kandung kemih lewat ureter dan keluar lewat uretra. Kandung kemih atau buli-buli merupakan organ berongga yang terdiri atas 3 lapisan otot detrusor yang saling beranyaman. Ia terletak tepat di belakang pubis di dalam rongga pelvis. Kandung kemih dapat menyimpan urin orang dewasa pada umumnya kurang lebih 500 ml. Secara anatomi, kandung kemih terdiri atas 3 permukaan, yaitu permukaan superior, permukaan inferior-lateral, dan permukaan posterior. Kandung kemih yang kosong pada orang dewasa terletak di dalam pelvis. Bila kandung kemih terisi, maka dinding atasnya masuk ke daerah abdomen atau hipogastrium. Sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, cairan urin yang diproduksi oleh ginjal akan bermuara terlebih dahulu di kandung kemih. Urin adalah hasil saringan dari limbah dan cairan dari darah. Fungsi kandung kemih ini menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Kandung kemih dapat menampung urin sebanyak 400-600 ml. Sistem yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Panjang uretra pada wanita yaitu 4 cm, panjang uretra pada pria yaitu 15-25 cm. Dinding uretra terdiri dari lapisan otot polos, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Ada juga proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Pada tahap ini, ginjal menerima aliran darah yang membawa air dan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh seperti urea. Kemudian, nefron di dalam ginjal akan menyaring darah yang mengalir masuk ke dalam ginjal untuk membuang racun dan zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses masuk ke tahap reabsorpsi yaitu penyerapan kembali air dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti elektrolit, garam, dan protein. Yang ketiga, sekresi tubular. Pada tahap sekresi tubular,
Zat-zat tertentu dari pembuluh darah kapiler akan dibuang ke tubulus ginjal. Setelah ketiga tahapan ini selesai, terbentuklah urin. Terdapat beberapa sifat fisis urin, yaitu jumlah ekresi, warna, bau, dan reaksi asam. Ciri-ciri urin normal yaitu 1. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. 2. Warnanya bening orange tanpa ada endapan. 3. Baunya tajam. 4. Reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Sekian penjelasan tentang sistem urinaria dari kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih.